Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat absensi dengan menggunakan Google Form. Yang pertama kali harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah dengan membuka forms.google.com. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu bisa membuat formulir atau form dari nol atau blank. Kemudian bisa juga dengan menggunakan quiz, bisa dengan menggunakan template exit ticket, assessment, worksheet, dan lain-lain. Pada demonstrasi kali ini kita akan mencoba membuat form dari nol. Untuk memulai membuat form, diklik pada tanda plus. Kemudian akan muncul lembar kerja untuk menyusun form yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Dimulai dari title atau judul. Di situ Bapak Ibu bisa mengisikan judulnya. Misalnya karena tujuannya ini adalah untuk absen, maka bisa diberi judul absen Vkon 9 Mei 2020. Kemudian di bawahnya judul atau title akan ada form description. Di situ Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi mengenai formulir yang disusun oleh Bapak Ibu. Nah, ini untuk judul dan deskripsi. Kemudian form ini akan terdiri dari beberapa pertanyaan dengan berbagai macam bentuk. Untuk yang pertama, langsung diklik di bawahnya ini, di Untitled Question. Di sini Bapak Ibu bisa memilih tipe pertanyaan yang akan dibuat. Dengan memilih ini tanda panah kecil ini, di sini akan muncul beberapa pilihan, mulai dari short answer. Short answer ini digunakan jika pertanyaan Bapak Ibu merupakan isian singkat atau isian pendek. Misalnya untuk menanyakan nama, untuk menanyakan NIP, dan lain-lain. Akan menjadi satu baris paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf ini digunakan untuk jawaban yang lebih panjang, terdiri dari beberapa baris teks. Kemudian multiple choice ini untuk pilihan ganda, checkbox untuk checkbox atau yang bisa dicentang-centang. Kemudian drop down ini digunakan untuk pilihan seperti ketika Bapak Ibu mengisi jurnal WFH, jurnal work from home. Di situ ketika Bapak Ibu mengisikan nama, maka Bapak Ibu bisa memilih nama menggunakan drop down yang tersedia. Kemudian bisa juga berupa file upload. File upload ini digunakan untuk agar supaya peserta bisa melakukan upload file. Seperti ketika Bapak Ibu mengisi jurnal KBM daring, maka di situ diminta untuk mengupload screenshot atau tangkapan layar di halaman e-learning Bapak Ibu masing-masing, maka bisa menggunakan file upload. Kemudian ada date and time di sini untuk inputan berupa tanggal. Kemudian ini time ini digunakan untuk inputan berupa waktu. Nah, untuk question yang pertama, kita coba menggunakan short answer. Questionnya bisa berupa peserta diminta untuk mengisikan nama. Kemudian di sini ada beberapa tombol action, bisa duplicate, digunakan untuk menduplikasi question atau menggandakan question yang kita buat. Misalnya setelah ini pengen short answer lagi, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan duplicate. Kemudian gambar tempat sampah ini digunakan untuk menghapus. Kemudian di sini ada pilihan required. Jika diaktifkan, maka peserta diwajibkan untuk mengisikan question ini. Maksudnya peserta diminta untuk
wajib menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau dia tidak mengisikan nama, dalam hal ini nama, maka dia tidak akan bisa mensubmit formnya. Jadi dalam hal ini karena kita akan membuat absen dan pada saat absen dia wajib menuliskan nama, maka pilihan question ini dibuat required. Sehingga nanti ketika peserta belum mengisikan nama, dia tidak akan bisa submit. Kemudian question yang kedua, misalnya NIP, short answer, kemudian diwajibkan juga. Di sini selain pilihan tombol action di bawah, Bapak Ibu juga bisa membatasi jenis data yang diisikan. Apakah berupa angka, ataukah berupa huruf, ataukah bisa angka, bisa huruf. Misalnya di sini isinya harus number. Bisa numbernya itu lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan, antara, selain, dan seterusnya. Ini is number ini digunakan untuk memeriksa apakah yang diisikan itu berupa angka atau tidak. Kemudian di sini bisa dimasukkan pesan error yang harus ditampilkan ketika pada kolom NIP peserta mengisikan nama. Bisa diisi seperti ini. Maaf, isian pada section ini harus berupa angka. Nah, bisa diberi pesan error seperti ini. Kemudian biasanya terakhir kalau absen ada keterangan. Ini adalah yang tidak wajib diisi. Keterangan biasanya berupa paragraf. Karena tidak wajib, maka ini bagian required ini tidak usah diaktifkan. Nah, ini adalah basic untuk membuat absen. Bisa juga ditambahkan misalnya setelah NIP, Bapak Ibu pilih NIP, mau ditambahkan tanggal atau time, waktu. Kemudian wajib. Nanti peserta akan diminta untuk mengisikan dia jam berapa dia mengisi absen ini. Baik, ini sudah bisa digunakan seperti ini, minimalis. Bapak Ibu, nama dan NIP juga bisa berupa drop down. Saya contohkan kalau mau pakai drop down, misalnya namanya sudah ditentukan misalnya. Bisa juga dibuat drop down. Karena drop down, Bapak Ibu harus mengisikan nama-nama peserta. Nah, seperti ini. Tidak perlu khawatir mengenai penyimpanan karena form yang sedang dibuat Bapak Ibu ini secara otomatis sudah akan tersimpan. Kemudian untuk memberi nama file bisa diklik di sini, title. Nah, lalu bagaimana untuk membagikan form ini agar supaya formnya bisa diisi oleh peserta? Caranya adalah dengan menggunakan tombol send. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Apakah dikirim lewat email? Kalau dikirim lewat email, Bapak Ibu harus mengisikan emailnya di sini. Misalnya Pak Yusuf atau kemudian atau ke Pak Ari atau ke yang lain. Kemudian kalau tidak menggunakan email, bisa juga menggunakan link. Ini yang paling sering dipakai. Menggunakan link.
nanti linknya ini yang dibagikan pada saat video conference berlangsung. Biasanya kalau absen dibagikan pada saat conference berlangsung, jadi tidak dibagikan sebelumnya. Karena kalau dibagikan sebelumnya nanti pesertanya bisa ngisi sebelum conference berjalan. Nah, kendalanya kalau menggunakan link memang linknya sangat panjang karena biasanya kan kita pakai gg.gg. Bapak Ibu juga bisa menyederhanakan link ini agar supaya mudah diingat menggunakan gg.gg. Caranya adalah link ini di-copy, kemudian buka gg.gg, Nah, kemudian link yang tadi kita copy di paste di sini, paste. Kemudian agar supaya hasil meringkas link tadi mudah diingat, maka Bapak Ibu bisa memilih customize link. Kemudian di sini ketikkan link yang mudah diingat, misalnya absen Vicon, misalnya. Kemudian pilih shorten URL. Oh, sudah terpakai. Kalau sudah terpakai dia nggak mau, jadi bisa kita ganti, misalnya absensi Vicon K12, misalnya. Shorten URL. Oh, juga sudah bisa, sudah terpakai. Nah, kita coba yang lain. Nah, alamat ini bisa dipakai gg.gg presensi Vicon K12. Nanti peserta akan mengakses absen dengan menggunakan link ini. Bisa di-copy, kemudian dikirimkan pada peserta pada saat meeting diselenggarakan. Biasanya lewat chat. Bapak Ibu, berikut link absen. Nah, nanti peserta akan mengklik link ini, kemudian mengisi absennya. Sama ketika kita mengisikan jurnal WFH. Namanya siapa, kemudian NIP. Kalau ini kita isi angka, sama seperti kalau kita isi huruf, maka dia akan muncul tanda peringatan, maaf isian pada section ini harus berupa angka, karena tadi pada saat pembuatan form sudah kita set bahwa bagian NIP ini hanya bisa menerima masukan berupa angka. Jadi tidak bisa diisi dengan huruf, harus diisi dengan angka. Kemudian waktu, misalnya jam 9, kemudian keterangan, lalu submit. Oh maaf, waktunya harus, kalau jam 9 harus 9.00. Submit. Nah, seperti ini sudah berhasil disubmit. Kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu ingin melihat hasil absensi? Bisa kembali ke halaman ini. Kemudian di bagian respons. Nah, ini hasilnya akan muncul di sini. Satu respons karena baru satu yang mengisi. Kemudian di sini tersedia grafik. Nama yang mengisi absen adalah Dewi 100% karena memang baru satu orang. Kemudian NIP-nya yang terisi baru satu, waktunya baru satu, dan lain-lain. Kalau ternyata Bapak Ibu lupa udah kadung di close, bagaimana cara kembali ke form untuk melihat respon peserta? Bapak Ibu harus membuka lagi forms.google.com. Kemudian di sini form yang Bapak Ibu buat akan muncul di sini, tersimpan di Google Form Bapak Ibu. Bisa langsung dibuka kembali. Nah, kemudian baru Bapak Ibu melihat responsnya. Demikian Bapak Ibu
cara untuk membuat absensi dengan menggunakan Google Form. Boleh langsung segera dipraktekkan. Terima kasih.